Dalam proses pendaftaran, proses seleksi itu kan butuh persiapan gitu kan. Kira-kira persiapannya apa aja? Ada 3 ya kalau nggak salah. Ada 3 challenges. Yang pertama Heroes. Enakan di sini atau di sana? Itu kan tadi ISMA merupakan program dari Kemendikbudristek gitu. Nah, soal biaya gitu, itu memang fully funded atau gimana? Oke, kalau biayanya Kira-kira gimana sih tanggapan dari Kak Felicia sama Kak Sheryl sama opini yang bilang kalau misalnya anak-anak ISMA itu pertukaran sebenarnya tujuannya cuma untuk jalan-jalan aja gitu? it's a big. Oke, kalau dari aku projectnya lebih ke volunteering sih, lebih ke gimana sih cara kita bisa berkontribusi buat ISMA, yaitu dengan cara kita buka mentorship program buat adik-adik yang mau ikut ISMA untuk next batch atau Halo Sobat USU, balik lagi di UCAS, USU Podcast ke-12, episode ke-12 pastinya bersama saya Sabrina Oktaviliana. Dan kali ini kita bakal membahas mengenai student exchange ya, yaitu ISMA, Indonesia International Student Mobility Awards. Dan juga kita kali ini sudah kedatangan 2 tamu Sobat USU kita, yang dimana sedikit nih mengenai ISMA merupakan salah satu program dari Kampus Merdeka atau MBKM dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia. Nah, langsung aja nih kita nyapa kedua tamu kita pada hari ini, ada Kak Felicia dan Kak Sheryl. Halo Kak. Halo Sobat USU. Iya, nah kedua teman kita kali ini merupakan ISMA Award dari USU. Ya, mungkin boleh dari Kak Felicia dulu kenalin dirinya sama Sobat USU. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Felicia Garcia, dan aku merupakan salah satu ISMA Awardee yang berangkat ke Australia tahun lalu, dan saat ini sedang menempuh pendidikan di Universitas Sumatera Utara, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis dan semester ke-6. Wow, luar biasa sekali. Nah, mungkin selanjutnya Kak Sheryl. Perkenalkan Sobat USU, nama aku Sheryl Rania. Kemarin jadi ISMA Awardee ke Newcastle University di Inggris dan sekarang semester 6 di Sastra Inggris Fakultas Ilmu Budaya. Wow. Nah, mungkin boleh sih Kak awalnya dijelasin lebih jelas nih ke Sobat USU yang lagi nonton, kira-kira sebenarnya ISMA itu sebenarnya apa sih gitu? Oke, jadi ISMA itu seperti apa yang udah disampaikan Sabrina tadi, ISMA itu adalah program dari Kementerian Pendidikan yang diberikan buat anak-anak semester 4 dan semester 6 yang punya mimpi nih untuk keluar negeri ya. Jadi bisa banget langsung apply aja, dan kita tuh di sana dapat fully funded scholarship. Kita bisa 1 semester berkuliah di sana, dan juga pastinya kita dapat banyak pengalaman dari teman-teman dan juga culture-culture yang ada di sana. Wow, keren banget. Nah, mungkin itu kan pasti ada prosesnya gitu, nggak langsung berangkat gitu ya Kak. Nah, untuk di awal tuh proses pendaftaran, kira-kira gimana sih proses pendaftarannya? Mungkin Kak Sheryl dulu. Di proses pendaftaran itu kita pertama ada seleksi berkas, kita login ke website ISMA-nya, terus nanti ada beberapa surat yang harus ditandatangani dan ada esai yang harus diisi. Setelah itu kita ada berbeda dari batch pertama, di batch kedua ada tes kebangsaan. Setelah itu ada lulus ke tahap interview. Setelah interview udah langsung lulus, dinyatakan lulus gitu ya. Nah, tadi kan Kakak bilang ada disuruh buat esai gitu. Kira-kira esainya tentang apa gitu? Mungkin Kak Felicia. Esainya tuh ada 3 pertanyaan. 4 ya. Oke, sorry lupa. Jadi ada 4 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama itu tentang achievement. Ya, apa sih achievement kita, itu bisa akademik, bisa non akademik juga ya. Abis itu yang kedua ada tentang apa aja yang mau kita lakukan saat kita berangkat ke sana gitu loh. Jadi engage with locals. Ya, kita engagement kita tuh apa aja di sana. Kemudian yang ketiga itu tentang kita punya hurdle, jadi kesulitan kita itu apa selama masa pendidikan. Kemudian yang keempat itu tentang kita punya health reward kesehatan, itu aja sih. Oh gitu. Nah, juga pastinya dalam proses pendaftaran, proses seleksi itu kan butuh persiapan gitu kan. Kira-kira persiapannya apa aja? Mungkin Kak Sheryl duluan. Kalau persiapan untuk yang esai sih, karena itu kan kayak yang tes pertamanya gitu, yang harus yang lebih penting, di cut-nya terbanyak kalau di batch 2. Jadi mungkin bisa nanya ke dosen, ke teman, ke mentor. Kalau aku kemarin milih award di batch pertama jadi mentor aku untuk buat esai. Beberapa juga dibimbing sama dosen. Sama untuk interview juga perlu bimbingan gitu.
Kalau Kak Felicia? Kemarin sih persiapannya lebih ke bahasa Inggris ya. Jadi kan kita ada disuruh tes dulu gitu kayak IELTS atau Duolingo. Nah kemarin itu benar-benar sebelumnya saya udah pernah take IELTS sih. Cuma karena ini kayak benar-benar suatu hal yang pengen aku achieve banget. Jadi aku les lagi, terus aku ujian lagi. Dan puji Tuhannya sih bisa dapat nilai yang mencukupkan gitu, cukup sampai bisa diterima gitu. Setelah dari belajar bahasa Inggris juga ada itulah tadi mentoring untuk esai, kemudian juga ada belajar interview dan itu lumayan lumayan menyenangkan tapi nerve wracking at the same time juga. Oke. Nah kalau boleh tahu berapa lama gitu persiapan dari orang kakak-kakak ini? Kalau aku tuh udah tahu ISMA dari tahun 2021 batch pertama. Jadi dari sana aku bener-bener udah ambis banget nih, aku pengen ikut ISMA. Nah dari sana aku udah mulai persiapan. Jadi kurang lebih persiapannya tuh kayak 6-7 bulan gitu. Oke. Nah kalau Kak Felicia kan memang dari awal tuh udah niat banget nih ikut ISMA. Kalau Kak Sheryl gimana? Memang kayak Kak Felicia memang niat banget nih mau ikut gitu atau gimana? Atau ikut-ikut temen aja nih awalnya? Keinginan ada karena temannya kakak juga award di batch pertama. Cuman waktu seleksi internalnya itu ada telat. Jadi waktu seleksi internal dari USU udah tutup, aku baru ngubungin dosennya kan, dosen sastra Inggris yang ngurus untuk batch kedua kemarin. Terus aku hubungin dia, disuruh ambil Duolingo English Test karena itu yang paling cepat. Hasilnya keluar 2 hari itu aku cuman belajar 2 hari tes, terus gagal tesnya. Habis itu langsung tes lagi, di hari Senin itu langsung suratnya semua dikirim ke rektor. Jadi kayak persiapan mungkin cuma 1 atau 2 hari. Wow, keren banget ya. Sempet gitu ya Kak, 1-2 hari persiapan ya. Oke, nah kira-kira kalau misalnya dari Kak Felicia ini negara dan universitas tujuannya itu apa? Oke, jadi tahun lalu aku berangkat ke The University of Sydney, itu ada di Australia, dan di sana sekitar 4 bulan. It was a very fun experience. Terus juga dari setelah tamat kuliah tuh setelah tamat sekolah ya, setelah tamat sekolah itu benar-benar udah ambis banget pengen keluar negeri gitu. Tapi ternyata COVID dan satu lain hal yang akhirnya saya nggak bisa jadi berangkat ke sana kan. Jadi pas tahu ada ISMA, jadi saya tuh kayak harus ikut nih. Harus gitu. banget ya gitu. Mungkin kalau Kak Sheryl? Kalau aku milihnya tuh UK, kayak harus negara nomor 1 kan. Mungkin kalau yang lain ada course-nya yang dipilih. Kalau aku kayak manapun harus yang penting di UK. Jadi pilihan pertama kemarin Newcastle, pilihan kedua di York. Oke, nah kalau untuk kesehariannya di sana gitu, kira-kira ada nggak project-project atau hal-hal yang harus dilaksanain di sana gitu Kak? Kalau untuk project ya, ISMA itu ada ngasih kita kayak project-project itu ada 3 ya kalau nggak salah. Ada 3 challenges. Yang pertama Heroes, kemudian batik, batik, volunteering itu. Yang pertama Heroes tuh tentang kemerdekaan ya. Jadi kita merayakan kemerdekaan Indonesia di negara tujuan kita. Nah kemarin kita bekerja sama PPI Australia. Jadi banyak banget tuh orang-orang Indonesia yang emang lagi rindu sama Indonesia atau mungkin yang pengen ngerayain kemerdekaan Indonesia di sana. Kita tuh gabung sama mereka dan kita buat event gitu. Wow, keren banget. Nah kalau Kak Sheryl gimana? Kalau di aku kan Newcastle itu predominantly white, jadi mereka belum terlalu banyak diversity. Jadi di beberapa teman aku juga baru pertama kali jumpa orang Indonesia. Jadi Heroes Challenge lebih ke culture exchange. Kami memperkenalkan budaya Indonesia di Newcastle. Oke, wow. Kira-kira awal pertama nyampe di sana gitu, ada rasa culture shock nggak? Boleh Kak Sheryl dulu. Culture shock kan kita udah ada persiapan kan negara yang dituju. Jadi yang pertama mungkin di hal-hal kecil sih culture shocknya, di bidet atau di colokan chargernya yang beda. Gimana tuh bedanya? Dia pakai beda kepala ya, sih. kepala chargernya gitu. itu yang beda. Tapi selain itu culture shock yang betulan gak sangka itu waktu mereka kalau cuci piring itu pakai air panas yang betulan panas dari faucetnya diubah ke yang paling panas. Terus kan karena COVID kebiasaan cuci tangan di kamar itu tetap ada wash basin, tapi aku lebih suka cuci tangan di common room. Terus suka melepuh gitu kalau cuci tangan abis mereka cuci piring. Oh gitu. Oke, mungkin Kakak?
Kalau dari aku ya sebenarnya sebelum ke Australia itu udah research juga, jadi pas nyampe sana itu jangan sampai culture shock yang berlebihan gitu lah. Cuma yang benar-benar aku rasakan di sana adalah pendidikannya sih. Jadi beda banget sama di sini. Kalau di sini kan kita kayak kalau di sana tuh ada lecture sama tutorial. Jadi kalau lecture itu kita dengerin dosen yang ngomong. Terus untuk tutorialnya tuh benar-benar murid-muridnya sendiri yang kayak aktif gitu loh. Jadi dosennya cuma nanya pertanyaan, kemudian mahasiswanya itu aktif ngasih questions atau jawaban-jawaban gitu. Nah kalau di sini kan mungkin kita lebih kayak banyak dengerin dosen gitu ya. Kalau di sana kita tuh dipaksa untuk harus berani ngomong dan nggak ada yang bakal ngejudge kita kalau kita ngomong hal-hal yang salah gitu. Oke. Enakan di sini atau di sana? Jujur nih ya. Iya jujur. Enakan di sana. Kalau Kak Sheryl enakan di sana? Di sana. Tapi ada tadi satu sih sebenarnya culture shock yang lucu. Kami waktu pertama kali datang untuk freshers atau kayak mabanya gitu, dikasih package dalam tote bag. Ada beberapa dan ada yang isinya kondom. Oh iya. Nah, terus di situ kayak di dalam tote bagnya isinya banyak sih. Ada coklat, ada kartu telepon, gitu. Ada kartu metro. Berarti nggak memang khusus untuk itu ya isinya? Enggak. Oke. Nah, kalau misalnya keluh kesah selama di sana ada nggak, Kak Felicia mungkin? Kalau dari aku ya, sebenarnya nggak yang sampai kayak buat nangis banget itu enggak sih. Keluh kesahnya lebih agak mewek dikit aja. Bokek. Selain dari itu enggak sih, semuanya asik sih. Sebenarnya awalnya takutnya bakalan homesick gitu kan. Ternyata enggak, karena di sana juga banyak teman-teman ISMA yang kita tuh kayak satu seperjuangan gitu lah. Jadi kita nggak merasa kayak sangat sendirian gitu betul. Ya jadi kalau kangen sama keluarga kan sekarang juga canggih, tinggal video call, tinggal telepon gitu sih. Kalau Kak Sheryl? Kalau keluh kesah kayak aku kebalikannya Faye gitu. Pertama di Indonesia kayak nggak mungkin homesick, kan di sana seru ada teman-teman. Terus ternyata baru seminggu udah homesick. Dan itu homesicknya parah. Kami kan ada dikasih article challenge kan, gimana perasaan ada pilih tema gitu, terus aku buat artikel tentang the truth of studying abroad, tapi yang versi yang aku mewek di homesick itu. Nah itu kan tadi ISMA merupakan program dari Kemendikbudristek gitu. Nah soal biaya gitu, itu memang fully funded atau gimana? Kalau biayanya fully funded, jadi dari tiket pesawat, kemudian tuition fee itu, terus ada living allowance, itu semuanya dibayarin sama pemerintah. Cuma kalau ya kurang ya bayar sendiri gitu. Coba kalau dari pengalaman aku dan teman-teman semuanya itu cukup sih dari pemerintah gitu. Cuma untuk nambahin Faisy, di awal itu kami ada reimbursement, jadi untuk visa dan pengurusan visa itu di reimburse oleh USU. Nah USU baik nih reimburse tiket pesawat kami dan biaya-biaya untuk pengurusan visanya, tapi untuk biaya visanya itu sendiri di reimburse sama ISMA. Agak lama nggak reimburse-nya? Ya 1 bulan sih, karena emang janjinya 1 bulan, terus ternyata emang kurang 1 bulan ya oke lah gitu kan. Nah di sana kira-kira selain ada beberapa project gitu, ngapain lagi gitu? Jalan-jalan kah atau apa gitu? Jalan-jalan pastinya ada ya, karena penting juga supaya kita bisa bonding sama teman-teman ISMA kan. Selain jalan-jalan, belajar juga pastinya. Jadi kalau aku tuh kemarin lebih ke gimana sih cara aku bisa buat belajarnya itu menyenangkan. Nah aku tuh kadang kalau misalnya mau nugas atau lagi mau belajar tuh sering ke library, karena di sana banyak banget fasilitas yang bisa diberikan kan. Terus kalau nggak ke library bisa ke cafe, duduk-duduk bentar. Karena itu kadang very refreshing yang buat kita jadi lebih semangat untuk bisa belajar gitu. Kalau Kak Sheryl? Kalau belajar aja kan lumayan capek ya. Karena memang pasti belajar sih di sana, namanya beasiswa. Tapi kalau aku untuk refreshing itu sukanya grocery shopping. Karena kan nggak ada mobil dan jalan kaki. Jadi kalau mau beli quantity yang sekali banyak gitu untuk grocery shoppingnya kan berat. Jadi itu kayak tiap abis kelas itu nanti ke marketnya, ke pajaknya beli buah. Nanti ada hari-hari khusus yang harga buahnya itu lebih murah, belajar hemat, belajar diskon juga. Jadi di sana belajar hidup hemat juga gitu ya, apalagi kan jauh dari keluarga gitu ya. Nah, aku mau tanya sedikit nih, kira-kira gimana sih tanggapan dari Kak Felicia sama Kak Sheryl sama opini yang bilang kalau misalnya anak-anak ISMA itu
pertukaran sebenarnya tujuannya cuma untuk jalan-jalan aja gitu? It's a big no sih. Karena mungkin apa yang terlihat oleh teman-teman yang lain ya, karena kan kita nggak mungkin kita ngeposting hal-hal yang belajar mulu kan, yang pasti diposting ke orang itu kan yang main-main lah, terus mungkin jalan-jalan lah. Cuma ya di belakang layar tuh kalian nggak melihat seberapa bekerja kerasnya kita gitu loh. Kita ada belajar, ada waktu untuk main-main, ada waktu untuk jalan-jalan, ada waktu untuk bersosialisasi gitu lah. Kalau Kak Sheryl? Kalau aku itu gray area gitu sih. Memang kalau dibilang kami untuk jalan-jalan, kami juga jalan-jalan, tapi nggak sepenuhnya untuk jalan-jalan aja. Dan kami juga didukung oleh ISMA sendiri untuk keliling dan memperkenalkan budaya Indonesia sebagai ambassador gitu. Nah, Kak Felicia dan Kak Sheryl gitu, setelah balik ke Indonesia kira-kira ada nggak kegiatan-kegiatan yang lagi dilakuin atau project-project yang lagi dilaksanain gitu? Kalau dari aku projectnya lebih ke volunteering sih, lebih ke gimana sih cara kita bisa berkontribusi buat ISMA, yaitu dengan cara kita buka mentorship program buat adik-adik yang mau ikut ISMA untuk next batch atau untuk yang tahun ini nih ya. Nah kebetulan udah selesai programnya karena kemarin udah selesai juga pengumuman ISMA, dan ternyata dari USU ada 9 awardee baru. Dan ya sih itu aja sih setelah ada project itu kemudian balik lagi ke kuliah seperti biasa. Nah kalau Kak Sheryl? Kalau aku sih, kami kemarin baliknya itu Desember, tapi masih ada ujian, ada alternative submissionnya di bulan Januari dan Februari. Jadi aku di awal-awal tahun itu masih fokus ngerjain UASnya. Gitu. Mungkin itu aja sih. Mungkin terakhir ya, ada nggak kira-kira saran atau tips untuk sobat USU yang mau ikut ISMA? Kalau dari apa yang selalu aku bilang tuh teman-teman semuanya jangan ragu untuk mencoba, karena kita nggak bakalan tahu hasilnya kalau kita nggak mencoba. Jadi harus segala sesuatu harus dicoba dulu. Betul. Gitu. Awalnya saya coba-coba, lama-lama ketagihan gitu. Kayak gitu ya. Kayak gitu. Mungkin kalau Kak Sheryl? Improve your English itu sih, karena ISMA lebih ke nomor 1 di Inggrisnya. Dan tes bahasa Inggris kan lumayan mahal kan, jadi kayak punya persiapan dulu sebelum masuk ISMA. Berarti persiapannya harus benar-benar matang gitu ya Kak. Kalau misalnya tanggapan untuk teman-teman yang ikut-ikutan doang tapi nggak ada persiapan, harus persiapan dulu dong. You're wasting your money. Wasting your time and money. Baik, terima kasih untuk Kak Felicia dan Kak Sheryl udah mau jadi tamu kita di UCAS kali ini. Dan juga untuk sahabat USU, jangan lupa untuk selalu saksikan UCAS episode-episode selanjutnya. Dan jangan lupa untuk selalu pantengin seluruh sosial medianya Universitas Sumatera Utara untuk informasi-informasi yang lebih banyak. Mungkin itu aja, boleh kita say goodbye? Bye. Sahabat USU.